Salam, selamat siang. Kembali kita bertemu. Nah, saat siang hari ini kita bersyukur kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dari Injil Matius pasal pertama ayat 18 sampai yang ke-25. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan siang hari ini, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat siang yang indah ini kami bisa untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, baik kita langsung membuka Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ke-25. Di sini mengenai tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sini saya bacakan ayat yang 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi saudara, kita melihat dari kisah seorang Yusuf ini sebagai seorang laki-laki yang setia dan taat kepada Tuhan. Dan dia di sini mempunyai iman yang sungguh kuat akan Tuhan. Di sini kita melihat dari Matius pasal pertama ayat 18 sampai 25 ini berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus dan bagaimana Yusuf meskipun awalnya bingung dan khawatir memilih untuk taat kepada Tuhan. Berikut adalah beberapa poin yang akan kita renungkan dan yang akan kita renungkan siang hari ini. Yang pertama, keberanian dalam menghadapi kejutan. Di mana di sini kita lihat keberanian Yusuf mengambil untuk dalam kejutan ini seperti yang kita lihat dari ayat 18 yang ke-19 ini tentang kelahiran Yesus ini. Di sini ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria ini sudah mengandung sebelum mereka menikah. Nah, bagaimanakah perasaan Yusuf pada saat itu? Perasaan Yusuf pada saat itu bingung. Apa yang akan dia ambil dalam keputusannya. Tapi oleh karena Yusuf ini adalah seorang laki-laki yang setia dan tidak mau mencemarkan nama baik istrinya itu, dan sehingga ia mempunyai suatu inisiatif untuk menceraikannya diam-diam. Jadi saudara, di sini kita melihat dalam Matius pasal pertama ayat 18 sampai 19 ini menceritakan bagaimana Yusuf terkejut mengetahui bahwa Maria tunangannya itu mengandung sebelum mereka menikah. Namun ia memilih untuk tidak mengungkapkan rasa kekecewaannya di hadapan umum. Nah, jadi di sini kita melihat kesulitan Yusuf ini sangat besar sekali. Tapi oleh karena kesetiaannya,
dia tetap bersama dengan Maria. Dan kita melihat oleh karena ketaatan pada panggilan Tuhan. Di poin yang kedua di sini kita lihat ketika malaikat menyatakan bahwa Maria mengandung oleh kuasa Roh Kudus, Yusuf tidak ragu untuk menerima perintah Tuhan. Dan juga sini ia memilih untuk taat meskipun hal tersebut mungkin sulit dan tidak sesuai dengan rencana pribadinya. Nah, jadi di sini ketika Yusuf sudah tahu bahwa yang dikandung Maria itu adalah dari Roh Kudus, sehingga Yusuf mempunyai sikap yang rela hati dan tetap taat akan perintah Tuhan dan untuk merawat dan menjaga Maria dan anaknya, yaitu Yesus. Nah, oleh karena iman, Yusuf ini bisa mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Nah, sebagaimana kita melihat poin yang ketiga, iman kepada janji Tuhan. Nah, janji Tuhan melalui malaikat Allah bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Maria adalah Mesias yang dijanjikan. Di mana kita lihat dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 ini yang mengatakan di sini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di sini kita melihat bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan setiap manusia. Dan kepada kita anak-anaknya yang mengasihinya. Nah, sebagaimana di sini sudah jelas dikatakan bahwa Yesus akan datang ke dunia untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia. Nah, jadi di sini kita melihat Yusuf percaya kepada janji ini dan menerima Yesus sebagai bagian dari rencana penyelamatan Allah. Ini mengingatkan kita untuk selalu mempercayai janji-janji yang Tuhan berikan. Yang janji-janji itu yang kita lihat dari kitab Perjanjian Lama itu melewati para nabi yang dikatakan akan datangnya juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang lahir di Yerusalem, yaitu di Bethlehem. Nah, kita lihat lagi di sini tentang Yesus. Yang kita lihat dari poin yang keempat, Yesus yang dikatakan nama yang memberi keselamatan. Dalam Matius 21 dikatakan juga sini ayat 21, Yesus diberi nama karena dia menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Yesus berarti Tuhan menyelamatkan dan ia adalah inti dari pengharapan orang Kristen. Nah, Yesus datang ke dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Nah, di sini kata menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, di sini katakan bukan orang Kristen saja yang mendapatkan yaitu keselamatan itu. Tetapi orang bukan Kristen aja juga bisa mendapatkan keselamatan itu, terkecuali dia harus percaya kepada Tuhan. Dikatakan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Allah, yaitu Yesus yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan, dia akan diselamatkan. Nah, kita lihat dari Injil Yohanes pasal 3 ayat ke-16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, setiap orang yang percaya artinya di sini setiap orang yang percaya artinya membicarakan tentang umum. Jadi dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini sudah jelas barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus dia akan diselamatkan. Jadi di sini banyak keraguan orang tentang keselamatan. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa hanya kepada Tuhan Yesuslah ada keselamatan, yaitu siapa yang percaya kepadanya. Nah, di sini kita lihat dari poin yang kelima, menghormati rencana Allah dalam kehidupan kita. Nah, di sini ketika kita menghormati akan janji Tuhan, maka kita akan mendapatkan hidup yang sempurna. Nah, sebagaimana kita lihat dari Matius pasal pertama ayat yang ke-24 sampai 25 di sini mengatakan
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Nah, terus Yusuf menamai dia Yesus sesuai dengan yang difirmankan oleh malaikat ketika di dalam mimpinya. Dan di sini Matius pertama ayat 24 sampai 25 ini menggambarkan bagaimana Yusuf melaksanakan perintah malaikat tanpa ragu. Dan di sini juga ia tidak hanya menikahi Maria tetapi juga memberi nama itu yaitu Yesus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia mengajarkan kita untuk menghormati dan menjalin menjalin hubungan dengan Tuhan dan rencana Allah dengan hidup kita dengan penuh kesetiaan. Di sini Yusuf mengajarkan kita tentang kesetiaan kepada Tuhan Allah. Nah, sebagaimana juga dia mempunyai kesetiaan kepada Tuhan Allah, begitu juga dia mempunyai kesetiaan kepada istrinya yaitu Maria. Nah, jadi sebagai kesimpulan buat kita siang hari ini dikatakan di sini kita melalui kisah dari Yusuf dan Maria ini kita belajar tentang pentingnya iman. Iman artinya dasar percaya kita kepada Tuhan Allah. Nah, ketaatan dalam keberanian dalam menghadapi tantangan hidup serta bagaimana kita dapat mempercayai dan mengikuti rencana Tuhan dalam segala situasi. Jadi kita percaya kepada Tuhan dengan segala situasi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Dan percaya janji-janji yang Tuhan janjikan kepada kita itu nyata adanya dalam kehidupan kita. Yang seperti kita lihat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sebagaimana di sini penantian tentang kelahiran Tuhan Yesus itu sudah lama dinantikan. Tapi sekarang ini kelahiran Yesus Kristus itu sudah terjadi. Yaitu di mana? Di dalam hati kita. Pada zaman itu dia lahir di Bethlehem. Nah, tapi sekarang ini Yesus lahir di dalam diri kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Amin buat renungan kita buat siang hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami ucap syukur kepadamu Tuhan buat kasih-Mu Tuhan atas kami. Sepanjang hari kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah melalui ayat firman ini Tuhan bisa menggerakkan hati percaya kami kepadamu lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Dan kami mau taat dan kami mau mempunyai iman seperti Yusuf dan mempunyai kesetiaan kepadamu dan kepada sesama kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau selalu menyertai kami dalam mati Yesus selia. Amin.